sebutan tanah negara tidak dibayarkan ganti kerugiannya, negara bukan atau tidak memiliki. Tanda petik dipermasalahkan hukum yang dapat diberikan ganti kerugian adalah Halo, ketemu lagi di Bincang Pengadaan Tanah, ruang diskusi dan berbagi pengalaman. Belakangan dalam kegiatan pengadaan tanah, sebutan tanah negara menjadi semacam tanda petik momok yang menakutkan bagi pelaksana pengadaan tanah. Ramai diskusi dilakukan, banyak ruang tercipta yang bertujuan mencari keseragaman paham atau sikap dalam memposisikan atau melabelkan bidang-bidang tanah yang terkena kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, namun belum ada surat bukti pemilikan atau penguasaannya. Apakah dapat dibayar uang ganti kerugian tanahnya atau tidak dibayarkan? Hal tersebut antara lain karena yang pertama, kenyataannya ada banyak bidang-bidang tanah yang telah dikuasai, diusahakan dalam kurun waktu yang lama dan atau secara turun-temurun. Namun tidak ada bukti tertulisnya, belum ada sertifikat hak, belum ada surat keterangan penguasanya dari otoritas pemerintahan. Bila mempertanyakan mengapa tidak dibuatkan surat tanahnya, tentu saja itu merupakan hal berbeda. Ada banyak faktor yang memengaruhi mengapa seseorang yang menguasai tanah tidak atau belum mendaftarkan tanahnya untuk disertifikatkan atau untuk memperoleh surat keterangan dari otoritas negara. Jelas hal tersebut dapat dibedakan konsepnya. Yang kedua, ada yang berpendapat yang seperti itu merupakan tanah negara dan tidak dibayarkan ganti kerugiannya apabila terkena pengadaan tanah. Yang ketiga, ada yang berpendapat dapat dibayar ganti ruginya. Pendapat ini merujuk kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah. Pengertian atau definisi tanah negara terdapat antara lain di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, juga ada di Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 19 Tahun 2021. Menyebutkan tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah. Bukan tanah wakaf, bukan tanah ulayat, dan atau bukan merupakan aset milik negara atau milik daerah. Dengan pengertian ini secara harfiah akan diartikan bahwa bidang-bidang tanah yang belum ada sertifikat hak atas tanahnya atau belum dilekati oleh suatu hak, bukan wakaf, bukan ulayat, bukan aset, maka akan diartikan atau dikategorikan sebagai tanah negara. Meskipun telah dikuasai sejak lama, meskipun telah diusahakan dengan bertani atau terdapat bangunan di atasnya, selama tidak ada surat, bukan ulayat, bukan aset tadi yang dianggap masuk kategori tanah negara. Pada tataran implementasi seringkali merujuk kepada pengertian tanah negara yang dituliskan di dalam peraturan pemerintah dan peraturan Menteri ATR BPN tersebut. Tidak lagi menggali lebih ke dasar, misalnya merujuk konsep yang dianut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria, yakni negara tidak memiliki tanah. Salah satu yang membedakan konsep hukum agraria masa kolonial dengan UUPA, di mana negara memiliki tanah yang disebut dengan domain verklaring. UUPA atau Undang-Undang Pokok Agraria disebut merubah konsep ini, bahwa negara sebagai kekuasaan tertinggi menguasai tanah yang dikenal dengan konsep hak menguasai negara. Sebagaimana dalam pasal 2 UUPA itu, negara bukan atau tidak memiliki. Lalu bagaimana konsekuensi pemahaman ini berimplikasi di dalam kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum? Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menyebutkan pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Disebutkan pihak yang berhak. Siapakah pihak yang berhak itu yang dimaksud di dalam undang-undang ini? Mengenai siapa pihak yang berhak ini dapat dilihat di dalam pasal 18 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021.
Di situ disebutkan terdiri dari pemegang hak atas tanah, pemegang hak pengelolaan, nazir untuk tanah wakaf, pemegang alat bukti tertulis hak lama, masyarakat hukum adat, pihak yang menguasai tanah negara dengan itikat baik, pemegang dasar penguasaan atas tanah dan atau pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah. Ada dua kategori atau kelompok pihak yang berhak yang disebutkan dalam pasal 18 tadi yang sering menjadi tanda petik dipermasalahkan hukum di dalam praktek yang dikaitkan dengan tanah negara disebutkan di awal tadi, yaitu pihak yang menguasai tanah negara dengan iktikat baik, dan yang kedua adalah pemegang dasar penguasaan atas tanah. Tentang dua kategori tersebut terjadi polarisasi pendapat. Yang pertama atau kelompok pertama berpendapat tanah tersebut merupakan tanah negara, karena itu tidak dapat dibayarkan ganti kerugian. Kelompok kedua berpendapat walaupun belum dilekati suatu hak, akan tetapi telah menguasai secara nyata dalam waktu tertentu, maka dapat diberikan ganti kerugian. Mengenai hal ini, penjelasan pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menyebutkan bahwa pihak yang menguasai tanah negara yang dapat diberikan ganti kerugian adalah pemakai tanah negara yang sesuai dengan atau tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya, bekas pemegang hak yang telah habis jangka waktunya yang masih menggunakan atau memanfaatkan tanah yang bersangkutan. Yang lain adalah pihak yang menguasai tanah negara berdasarkan sewa-menyewa, atau pihak lain yang menggunakan atau memanfaatkan tanah negara bebas dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, yang dimaksud dengan pemegang dasar penguasaan atas tanah adalah pihak yang memiliki alat bukti yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan adanya penguasaan yang bersangkutan atas tanah dimaksud. Misalnya, pemegang akta jual beli hak atas tanah yang belum dibalik nama, pemegang akta jual beli atas hak milik adat yang belum diterbitkan sertifikat, dan pemegang surat izin menghuni. Selanjutnya disebutkan bahwa dalam hal penguasaan tanah negara dimaksud tidak dapat dibuktikan, namun dikuasai secara fisik dan di atasnya terdapat ladang, kebun, tanam tumbuh, bekas tanam tumbuh, bangunan permanen, tidak permanen. Bukti penguasaannya meliputi yang pertama, surat pernyataan penguasaan tanah dari yang bersangkutan diketahui oleh orang yang dapat dipercaya dan disaksikan paling sedikit 2 orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan. Sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal. Yang kedua, surat keterangan dari kepala desa atau lurah atau nama lain yang menerangkan atas tanah tersebut tidak terdapat sengketa dengan pihak lain dan tidak menjadi jaminan hutang piutang. Sedangkan mengenai pemegang dasar penguasaan atas tanah di dalam pasal 25 disebutkan dibuktikan dengan alat bukti penguasaan berupa akta jual beli atas tanah yang sudah bersertifikat yang belum dibalik nama, akta jual beli atas hak milik adat yang belum diterbitkan sertifikatnya, surat izin menghuni, risalah lelang, akta ikrar wakaf, bukti penguasaan lainnya. Jadi, berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan sebagaimana disebutkan tadi, maka terhadap bidang-bidang tanah yang berupa tanah negara yang dikuasai dengan iktikat baik dan tanah negara dengan dasar penguasaan atas tanah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 2, disebutkan tadi, sepanjang surat-surat bukti penguasaan tadi dipenuhi dan penguasaan tersebut tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka menurut Undang-Undang Pengadaan Tanah dan peraturan turunannya dapat diberikan ganti kerugian dalam hal terkena pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Demikian, sampai jumpa dalam video berikutnya. Tulis pengalamanmu di kolom komentar, siapa tahu dapat kita bahas dalam episode berikutnya.